Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dewi Agustin. Kali ini saya akan menjelaskan dalam salah satu mata kuliah yaitu Hospitality and Tourism. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai pengantar dari mata kuliah ini. Apa saja sih bahasan yang akan kita bahas di video kita hari ini? Yang pertama terkait dengan definisi dari hospitality itu sendiri, kemudian manajemen hospitality, yang ketiga karakteristik usaha hospitality, yang keempat hotel, yang kelima food and beverage, yang keenam banquet. Baik, kita langsung saja menuju pembahasan yang pertama. Apa sih yang dimaksud dengan hospitality? Nah, beberapa ada yang masih bingung. Hospitality itu apakah selalu dia itu yang berhubungan dengan pariwisata, apakah yang selalu berhubungan dengan hotel, ataukah ada karakteristiknya yang lain gitu. Nah, saya mengambil dari salah satu definisi oleh Eka Ningrum 2016 yang menjelaskan bahwa hospitality memiliki arti tentang keramah tamahan, kesopanan, keakraban, rasa saling menghormati dan rasa saling menghormati. Nah, jika dikaitkan dengan industri pariwisata, dapat diibaratkan bahwa hospitality merupakan roh, jiwa, semangat dari pariwisata itu sendiri. Nah, jadi di sini kalau dari definisi yang diberikan oleh Eka Ningrum bahwa hospitality ini tentu adalah sesuatu yang sifatnya jasa ya. Jasa yang mana mereka selalu memberikan tentang keramah tamahan. Nah, manajemen hospitality sama dengan pengelolaan terhadap hubungan sesama manusia. Ya, betul sekali bahwa ketika kita membicarakan mengenai manajemen dalam hospitality, ya berarti kita membicarakan tentang bagaimana manajemen sumber daya manusia yang ada. Kenapa? Karena hospitality itu kan sifatnya jasa ya. Jasa itu sangat bergantung terkait dengan penyedia jasanya. Nah, penyedia jasanya itu adalah orang-orang yang langsung berhubungan dengan para konsumen itu. Nah, jadi ketika kita membahas tentang manajemen jasa, manajemen hospitality, maka yang kita bahas di dalamnya adalah bagaimana kita harus bisa memanage, mengatur orang-orang yang ada di dalam tim hospitality. Kenapa ini penting? Karena orang-orang inilah yang nantinya langsung akan berhadapan dengan konsumen kita. Dan mereka yang akan menentukan apakah si konsumen itu akan satisfied atau tidak satisfied. Mereka akan puas atau tidak puas. Dan salah satu ciri khas dari adanya hospitality ini, jasa tadi yang mana memang setiap perilaku yang diberikan itu akan sangat rawan, berbeda-beda. Nah, oleh karena itu di sini ketika kita membahas tentang manajemen hospitality, maka SOP itu sangat juga penting. Jadi walaupun kita bukan karena kita bukan produk yang barang yang punya standar dari mesin-mesin tertentu, tapi kalau jasa itu lebih kepada sifatnya manusia, sehingga penyedia jasa di sini harus sangat paham bagaimana SOP yang harus dilakukan, SOP yang ada, sehingga orang-orang atau manajemen SDM yang ada itu tidak salah atau bisa demi mudah dalam melakukan komunikasi atau berhubungan dengan para konsumennya. Nah, ini adalah beberapa karakter dari usaha hospitality. Yang mana yang pertama adalah intangibility. Nah, karakter-karakter ini kenapa sebelum saya jelaskan lebih lanjut tentang maksud dari setiap karakter, kenapa sih kita sebagai orang hospitality itu harus paham karakter dari hospitality itu sendiri? Ya karena pasti di situ ada plus minusnya. Dan kita sebagai pemasar tentunya nanti harus bisa mampu mengatasi apa yang memang menjadi karakter dari hospitality itu. Kalau memang itu adalah sebuah kekurangan. Oke, yang pertama terkait dengan intangibility. Intangibility itu adalah bahwa produk jasa itu kan sesuatu yang tidak terlihat ya. Karena kan sesuatu itu sifatnya pelayanan yang diberikan oleh kepada konsumen kita. Nah, di sini karena sifatnya intangible, maka biasanya kita akan bisa memberikan menutupi intangibilitas ini dengan hal-hal yang lebih tangible. Seperti apa? Contohnya seperti misalnya kalau misalnya kita
salon, misalnya kita salon, kita hotel, maka ada gedung-gedung, ada websitenya yang bisa menggambarkan bahwa oh betul memang ada pelayanan di bidang itu di dalam produk itu. Nah, kemudian kata yang kedua yaitu heterogeneity. Heterogeneity itu terkait dengan diferensiasi proses jasanya itu luar biasa ya. Jadi kenapa tadi saya sampaikan SOP itu penting? Karena kan dalam hospitality itu kan yang melaksanakan kan manusia. Oleh karena itu, adanya karakter yang heterogen itu sangat mungkin terjadi. Jadi pelayanan dari satu orang ke orang lainnya, walaupun itu individu yang sama, bisa jadi sangat berbeda, bisa berbeda. Nah, oleh karena itu di heterogeneity ini, pemasar mempunyai PR bagaimana membuat walaupun yang melakukan adalah manusia dalam pelayanan, tapi tetap bisa memberikan pelayanan yang konsisten, yang tetap bisa menyampaikan dengan selalu baik, selalu senyum misalnya, walaupun keadaan hatinya mungkin tidak sedang mendukung ya, tapi ini merupakan tantangan orang hospitality, salah satunya yaitu heterogeneity itu. Jadi kita harus bisa melakukan SOP sesuai prosedur gitu ya. Nah, kemudian perishability. Perishability itu adalah bahwa hospitality itu tidak bisa disimpan. Dalam arti bahwa misalnya ketika kita dalam hari Senin sampai Jumat nih, kita mengeluarkan biaya untuk menjual jasa kita, misalnya katakanlah di hotel di bioskop misalnya gitu ya. Senin sampai Jumat itu biasanya orang akan cenderung lebih sedikit yang datang ke bioskop, berbeda dengan Sabtu atau Minggu. Hotel pun demikian. Nah, namun lalu apa yang bisa kita lakukan? Nah, sebagai pemasar yang bisa kita lakukan dari karakter perishability ini adalah karena data kita tidak bisa disimpan, maka kita bisa mengakalinya dengan menarik konsumen untuk datang di dalam hari-hari yang biasanya sepi. Dengan caranya misalnya memberikan diskon di hari-hari tertentu, di hari weekdays, memberikan harga yang lebih murah di hari weekdays. Itu untuk apa? Untuk menarik konsumen untuk datang tidak menjadi satu di weekend aja. Kenapa ini penting? Karena ada atau tidak adanya si konsumen datang, itu kan kita tetap mengeluarkan cost yang sama ya sebagai pemasar atau pemilik jasa ya. Nah, oleh karena itu adanya perishability ini karena mereka tidak bisa disimpan biar nggak mubazir, karena kan kita tetap aja mengeluarkan biaya kan di Senin sampai Jumat itu kita tetap membayar sejumlah waiters yang sama, kita tetap menyalakan film yang sama gitu, sejumlah film yang sama. Nah, oleh karena itu adanya strategi untuk menarik orang untuk biar rata datangnya dan bisa memaksimalkan apa yang kita tawarkan itu menjadi penting. Nah, kemudian inseparability. Inseparability ini adalah bahwa si konsumen, si hospitality ini sifatnya itu tidak terpisahkan. Jadi kapan si konsumen ini mengkonsumsi, di mana produk itu akan diberikan. Jadi sama ya, inseparability itu adalah sifatnya kapan produk itu diproduksi, nah saat dimana produk itu juga dikonsumsi oleh si konsumen. Nah, tentunya di sini inseparability itu sifatnya ya, dia berarti tidak bisa banyak ya, tidak bisa kita terus kayak misalnya memproduksi sabun mandi gitu yang bisa memproduksi banyak sekaligus gitu kan. Tapi kan inseparability ini betul-betul terpengaruh oleh pelayanan yang kita laksanakan dari para staf-staf yang ada gitu. Nah, oleh karena itu pemberian informasi yang seragam, training sebelumnya itu sangat-sangat diperlukan untuk agar si inseparability ini benar-benar bisa optimal. Jadi waktu si konsumen harus mengkonsumsi produk kita, itu si para pelayan itu betul-betul bisa melayani dengan optimal. Nah, ini adalah salah satu contoh sebenarnya terkait dengan hospitality, yaitu ada hotel, di mana dalam hotel itu tentunya ada yang kita juga bisa
tadi kita harus memperdulikan terkait dengan manajemen hotelnya, karena kan dia sangat berpengaruh terhadap usaha ini baik atau tidaknya, karena dia sangat bersentuhan langsung kepada para konsumennya gitu. Nah, kemudian selanjutnya ini ada food and beverage. Food and beverage juga salah satu contoh dari adanya hospitality, yang mana di sini ada banyak jenis-jenis, misalnya menu saji, menu teknik penyajian ternyata tuh berbeda-beda. Dan food and beverage ini bisa nanti dipelajari lebih dalam perbedaan dari setiap menu atau teknik penyajian. Nah, kemudian ada banquet. Banquet juga salah satu dari hospitality juga, yang mana mereka bergerak di bidang outlet food and beverage department yang bertugas untuk menangani segala macam kegiatan pesta atau jamuan. Jadi sifatnya yang besar-besar kayak gitu. Nah, oke, sekian dari saya. Terima kasih. Demikian terkait dengan introduction atau pengantar di kelas hospitality. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.